Kita akan melihat nextnya Zcash. Oke. Zcash ini sempat kena shake out ya, karena dapat attack ya. Cuman dari weeknya Lewat ya, ini ya, AI ya, Ya. attack lewat AI ya. $250 ya. Ini secara pattern ya dia memang konsolidasi lah ya, long range konsolidasi ya. Sebelumnya memang dapat run yang signifikan ya di siklus sebelumnya, kena bear market, semua kena bear market. Dia ini sama seperti hyper liquid ya. Ketika bear market dia mendapat yang namanya rally ya. Kalau Tron tadi selama bear market dia nggak turun sama sekali ya, harganya benar-benar dijagain, bahkan BNB aja turun. Oke. Cuman kalau kita lihat ya, Zcash ini memang harganya sekarang ya berkonsolidasi ya, pattern wise ya, kita ngomong semuanya ya masih ada di pattern konsolidasinya. Jadi sama ya, big player ya sekarang, karena memang nggak banyak ya teman-teman project yang mana masih bertahan sekarang. Zcash ya ini bertahan, kemudian tadi Tron ya, Hyperliquid, price actionnya kuat semua. Cuman kalau kita ngomong long term, apakah oke di bid atau tidak ya dengan harga yang udah overextended ya, balik lagi ke individu yang masing-masing ya. Banyak orang yang mana mereka lebih condong berinvestasi ke the winner, ada juga yang mau cari diamonds in the rough ya, yang price actionnya tidur gitu ya, terus dia mau kayak positioning di sana ya, tergantung dengan profil risiko dan juga risk management masing-masing menurut saya. Ya, nextnya ini ada yang tanya Gram yang dulunya di rebranding dari Toncoin punyanya Pavel Durov ya. Oke ya. Gram ya sekarang memang ya. Ini harganya sebenarnya masih konsolidasi ya teman-teman ya. Monthly chartnya ya dia memang bottoming ya, ada di area bawah banget. Oke. Dan saya ngomong kalau chart ya udah tidur ya, karena biasanya dapat yang namanya capitulation ya, price capitulation dari top to bottom ya, dia ini drop 95%. Ya. Biasanya project seperti ini ya menurut saya akan tidur ya agak lama, kemudian nunggu nih ya, nunggu suatu momentum ya. Biasanya di sini ya volumenya tuh juga yang mengalami yang namanya kenaikan ya. Ini kita udah melihat nih di sini ya. Kayaknya ini volume bottom ini dibentuk dari rebrandingnya dia ya, dari ton ke gram. Ya ini ya biasanya ya bisa menjadi suatu pertanda bottom. Jadi menurut saya ya untuk siklus-siklus ke depan gram ini udah bottoming ya di 0,1 ya sampai 0. Oh ini week 10 ya, 0,5 sampai 1,5 ya, dia akan bottoming di sini ya sebelum menemukan momentum ya untuk kembali ke all time high-nya. Ini adalah play yang mana tergantung fundamental ya, beberapa play seperti ini. Nextnya kita akan bahas TAO. Oke, TAO ini juga harganya, price actionnya juga relatif nggak kemana-mana sebenarnya ya. Dia sempat memiliki banyak kritik sebenarnya dari berbagai komunitas ya, kita ngomong di X ya, banyak yang ngomong oh ini sebenarnya nggak terlalu desentral ya, dan maksudnya kapasitas AI-nya dipertanyakan. Cuman ya sebenarnya secara price action ya dia konsolidasi ya agak lama. Dan kalau kita melihat ya berbagai price action dari token-token yang seperti ini menunjukkan kalau teman-teman kebanyakan pakai leverage, yaitu kalian biasanya kebanyakan kebakar juga ya. Kenapa? Karena ini kan choppy. Ya kamu udah profit di sini tiba-tiba minus, kayaknya stres juga ya. Dan kalau orang punya exposure jangka panjang ya dengan risiko 1-2% menurut saya jauh lebih baik ya kita menghindari yang namanya leverage ya, daripada kita hanya berfokus dapat keuntungan cepat ya. Kecuali kalau kamu mau trading leverage, yaitu kamu lihat momentum, kamu lihat volume, kamu hanya eksekusi sesuai dengan trade plan yang kamu miliki, cuman tidak ya hold suatu posisi dengan leverage. Ya, jadi kita lihat bahwa aset ini kan ada berbagai macam tipe ya. Ada aset kripto yang volatil, ada saham juga relatif volatil ya. Dan teman-teman harus bisa balance ya. Mungkin nextnya kita akan bahas gold kali bro ya, karena kripto juga ada XAUT ya. Dari segi gold. Gold ya teman-teman, ini memang banyak yang berpikir kalau gold ini bisa naik di keadaan perang ya. Namun faktanya ya yang kita lihat justru ada yang namanya sell off ya. Sell off karena tadi harga minyak naik,
kemudian cost plus inflation, terus kemudian ada kecenderungan ya The Fed mau naikin suku bunga karena inflasi yang tinggi. Nah, kenaikan suku bunga itu akhirnya menyebabkan berbagai, kita ngomong aset berisiko cenderung malah mengalami penurunan ya. Gold juga udah over spekulasi ya. Dia drop ya 28% nih ya. Kita ngomong 30% dari high-nya ya. Dan oke, kita pakai chart gold lah ya. Ya, lebih enak pakai gold aja kali. Nah, oke. Nah, di sini dia sudah testing level serius sebenarnya. 4.000 ya US dollar per troy ounce itu adalah arena yang kuat sebenarnya ya. Dan kita juga lihat ada demand. I think gold di sini akan berkonsolidasi ya dan berpotensi kembali lagi ya ke all time high-nya. Kenapa? Karena Bitcoin kepukul, gold kepukul, S&P naik sendiri. Nanti akan ada suatu point of rotation di mana ketika orang udah take profit dari US equity, mereka akan masuk ke gold dan juga mereka akan berpotensi masuk ke crypto. Jadi gold I think 4.000 kita ngomong exposure jangka panjang, ini good area to add sebenarnya. Ya, buat di exposure portofolio kita. Nah, karena ya kalau saya udah lumayan trimming ya di sekitar 5.000 ya. Dan ya nggak dapat 5.000 lah ya karena spread juga ya. Cuman ya at least ya ini aset yang mana ada di ya area akumulasi sebenarnya sekarang. Jadi gold itu bagus untuk ngebalance portfolio ya. Ray Dalio kasih saran ada 5-10% lah ya kalian untuk punya alokasi di gold ya. Yes.